Negara partai. Halaman 43 sampai dengan 45. Partai politik adalah segalanya di Indonesia sekarang ini. Kesetiaan saya kepada negara berakhir kalau kepentingan partai saya terancam, kira-kira begitulah semboyan orang-orang partai sekarang ini. Bukan partai untuk negara, tetapi negara untuk partai. Kalau cara berpikir orang-orang partai masih terus seperti ini, maka tinggal menunggu waktunya kapan negara Republik Indonesia ini akan berakhir. Untuk apa orang mendirikan partai politik? Apakah untuk ikut membangun dan memajukan negara dan bangsa ini? Ataukah untuk memperjuangkan kepentingan ideologi partai dalam membangun dan memajukan negara? Kalau kepentingan negara menjadi bobot kepentingan partai dan pribadi menjadi dasarnya, maka itulah yang terjadi pada bangsa Indonesia sekarang ini. Partai politik hanya dijadikan kendaraan untuk menguasai negara. Untuk apa menguasai negara? Tentu macam-macam jawabannya, tetapi jelas bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Orang mendirikan partai agar dapat berkuasa, agar ideologinya menjadi acuan hidup bernegara, agar Indonesia ini menjadi miliknya. Pikiran semacam ini dianut dengan tegas oleh Partai Komunis Indonesia. Mereka terang-terangan mau menjadikan negara dan bangsa ini dipimpin secara komunis. Partai Komunis Indonesia tidak jemu-jemunya mengambil kesempatan untuk menguasai negara, bahkan dengan cara kudeta. Barang siapa mendirikan partai politik masih dengan cara berpikir semacam ini, tak lain adalah pengikut kaum komunis. Kalau kaum komunis kita kecam dan kita benci karena tingkah laku berpartainya semacam itu, apakah sekarang ini kita masih memberi toleransi untuk cara berpikir partai semacam itu? Cara berpikir orang partai semacam itu berakar sejak zaman kolonial. Apa yang disebut pergerakan nasional, tak lain adalah ramainya orang membentuk partai-partai politik. Pada masa itu bermunculan partai-partai sosialis, partai komunis, partai berdasarkan agama, partai nasionalis, dan segala variannya. Tetapi juga muncul partai-partai yang bersifat sosial ekonomi budaya. Partai-partai ini bertolak dari agama, nasional, budaya, etnik, pendidikan. Mereka inilah yang membentuk partai bukan demi kepentingan politik atau kekuasaan, tetapi demi memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Semboyan mereka adalah, kesetiaan saya kepada partai berakhir kalau kepentingan bangsa dan negara menuntutnya. Orang-orang golongan ini mendirikan partai bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang tetap miskin dan bodoh dalam penjajahan. Partai hanya sekedar alat untuk menggalang kekuatan bersama, bukan dijadikan tujuan. Sebaliknya partai-partai politik yang tujuannya memang merebut kekuasaan kolonial, yakni kemerdekaan bangsa. Partai-partai politik ini menggalang kekuatan untuk mencapai kekuasaan sehingga negara dan bangsa yang baru ada di bawah ideologi politiknya. Mereka membentuk partai sebagai alat dan tujuan membentuk negara dan bangsa pasca kolonial. Partai politik adalah tujuan, bukan alat semata. Tradisi berpikir kepartaian yang semacam inilah yang membuat bangsa Indonesia sekarang ini seolah masih hidup menentang kolonialisme. Hanya apa yang disebut pemerintah kolonial, tak lain adalah pemerintah yang sedang berkuasa atas nama satu partai atau gabungan beberapa partai. Dengan demikian sejarah kepartaian kita belum beranjak dari zaman pergerakan nasional dahulu. Pemerintah yang sedang berkuasa itu adalah musuh, dan partai-partai lain atau gabungan partai-partai mengincar untuk merebut kekuasaan pemerintah lewat pemilu. Kepentingan bangsa dan negara ini nomor 2 atau bahkan nomor 3, yang utama adalah kepentingan partai saya atau kepentingan keluarga saya. Semangat kepartaian non-politik di zaman pergerakan nasional yang selama ini dinilai lebih rendah dari partai-partai politik, ikut membentuk cara berpikir kita dalam dunia kepartaian. Organisasi semacam Taman Siswa, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, Kayu Tanam, semua itu cuma organisasi sosial kelas 2. Mereka ini terlalu mementingkan nasib rakyat dan bangsa, tetapi abai terhadap perjuangan kemerdekaan. Membentuk partai bukan untuk kepentingan politik kekuasaan, tetapi untuk kepentingan rakyat yang miskin dan bodoh. Setelah kemerdekaan, apakah cara berpikir partai-partai ini justru tidak harus dibalik? Dan bukan dilestarikan?
Kalau kita sekarang ini membentuk partai politik atau non-politik terutama demi kepentingan rakyat yang miskin dan bodoh. Justru partai-partai tua yang dahulu getol memikirkan kesejahteraan rakyat, kini ikut-ikutan berbalik menjadi partai politik. Bahwa kepentingan partai adalah segalanya, dapat dilihat dari ulah DPR kita. Mereka ini wakil-wakil rakyat atau wakil-wakil partai? Seolah-olah DPR itu dibentuk untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa, dan bukannya bersama-sama pemerintah memikirkan pembangunan bangsa dan negara. Ketika Presiden tidak mau hadir di DPR, seolah-olah menghina anggota-anggota dewan yang merasa dirinya terhormat sebagai mewakili rakyat yang sejati. Seolah-olah wakil-wakil rakyat ini siang malam kerja keras memikirkan mengapa rakyat digusur, mengapa dana bencana dicatut, mengapa korban lumpur Lapindo tetap demo, mengapa pedagang kaki lima dianiaya. Ketidakhadiran Presiden bukan substansial. Kalau substansinya yang dimasalahkan, mau lari kemana saja Presiden tentu harus bertanggung jawab. Dia tak perlu hadir, kalau masalahnya dapat diselesaikan. Ramai-ramai ketidakhadiran Presiden baru-baru ini menunjukkan perang gengsi antara kaum pergerakan dan pemerintah kolonial. Belenggu pasca kolonial belum lepas dari pikiran kita.